bagaimana membawa penyuluh ini menjadi youtuber baru gitu. Saya pengen setiap penceramah ini habis khutbah tuh ada 30 menit atau 10 menit atau 2 menit, tapi masuk ke YouTube, sementara share aja ke Japri ke saya. Menjelang raker tadi ada mulai pendataan PNP Jakarta Barat mulai dirapihkan, termasuk ada gagasan. Dulu kita mau punya ID card Pak, yang diseragamkan oleh kementerian gitu. Ternyata ada teman-teman baru yang juga gabung di PNP. Kan semuanya penceramah, kataan 5 menit, KTK 5 menit, semua 5 menit, 5 menit kali 10 penceramah, lumayan kan, gak usah diangkauin semua. Bersatu berjuang bersama berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama demi kebenaran, raih kebajikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terima kasih, sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Jadi kita bergilir tiap kecamatan. Jadi hari ini panitianya PNP Palmerah. Palmerah. Iya, ya. Tapi jadi kebetulan Palmerah itu banyak PNP-nya dari kecamatan lain. Ada yang dari Kalideres, dari Ciledug Kembangan gitu. Nah kebetulan ya betul. Akhirnya lokasinya malah ngambil di Serengseng. Bukan asli di yang Palmerah aslinya ini Pak, yang punya Palmerah. Bisa Damir. Iya, ahli kontrakan kata beliau. Iya. Ah ini. Nah, Saiful Bait beliau. Alhamdulillah ya. Baik, makasih. Memang suasana sudah semakin sore. Kita juga sudah dari pukul 2 ya di sini. Jadi tadi ada beberapa catatan penting bagi teman-teman yang akan digarap. Pertama ini Pak Kasih bahwa kita sepakat ya. Pertama terkait laporan bulanan Pak. Laporan bulanan kita sedang dorong, sedang dikumpulin ini. Jadi akan dikukuhkan koordinator kecamatan. Jadi sifatnya dari FKP, koordinator kecamatannya juga membantu menggerakkan di tiap kecamatan supaya laporan bulanan gimana caranya tidak terlambat. Nah ya kalau gitu mungkin ada Pak Kasih nanti mengekskan lagi koordinator kecamatan. Nah untuk hal itu ini juga sangat terkait dengan honor yang akan kita terima. Mungkin nanti mohon informasi ke Pak Kasih kira-kira kapan bisa ini. Jadi kita pun akan gayung bersambut, kita dorong Pak Kasih juga mengupayakan bahwa ini bisa segera cair untuk kita. Yang kedua, Pak Kasih sepakat bahwa kita semua untuk melaksanakan raker dan rihlah sesuai arahan Pak Kasih, namun menghitung hari, menghitung bulan, ternyata kita sepakat agak mengalah, tapi untuk lebih menyempurnakan pekerjaan, insya Allah malah di bulan Januari pertengahan, ya pertengahan. Jadi kalau honornya dikeluarkan Desember, mudah-mudahan Januari masih bersisa, gitu. Atau ditariknya anggarannya, tarik dulu, sisakan untuk raker, jadi di bulan Januari bisa jalan, iya.
Kemudian mulai berkembang Pak Kasih, ternyata Jakarta Barat di ajang kegiatan-kegiatan Kemenak ini selalu hadir. Jadi kemarin baru selesai pelatihan halal 3 hari, ada yang lulus, dan hari ini ada revisi yang tidak lulus, ternyata masih diberi kesempatan untuk tes ulang. Kemudian yang kedua, kabar baiknya bahwa Kemenak juga sudah dari penerangan itu menyiapkan satu lokasi studio di Kanwil, ya betul, lantai 3. Jadi kita Jakarta Barat diminta untuk pertama menggagas itu, mengisi begitu. Nah, misalnya Ustadz Aan, karena ini ada jago-jago nih, ada Ustadz Aan, ini, ya bahkan Ustadz Aan disebut-sebut ini persiapan apa namanya, ada FKP DKI nih sedang digagas juga, ya. Ya nggak tahu Ustadz Aan beliau siapa apa tidak nih, dijagokan dari Jakarta Barat ya. Sedang itu, kemudian karena Pak Kasihnya baru Pak Haji Daloh Abdullah dari itu. Nah, hal lain yang penting juga Pak Kasih bahwa menjelang raker tadi ada mulai pendataan PNP Jakarta Barat mulai dirapihkan, termasuk ada gagasan. Dulu kita mau punya ID card Pak, yang diseragamkan oleh kementerian gitu. Ternyata ada teman-teman baru yang juga gabung di PNP, ternyata belum punya. Nah, ini ada diskusi itu, apakah kita bikin saja mandiri FKP menerbitkan atau mencetak seperti yang Kemenak sudah buat gitu, melanjutkan. Nah, itu kan perlu pengetahuan Bapak lah paling tidak, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan lain-lainnya, ya anggaran rihla itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman, dari kita, oleh kita, untuk kita, kembali ke kita, itu kan programnya untuk umat. Namun ingin juga diinkludkan itu, yang belum punya ID card bisa jadi punya ID card. Kalau bisa ada usulannya nyetak kaos, nah boleh itu nanti, artinya saya sampaikan supaya ini gerakannya sepengetahuan Pak Kasih ya. Kalau jaket sudah ada, tapi Pak Kasih belum kebagian kan? Nah itu masalahnya. XL ya? Iya ya, XL itu. Dan yang terakhir dari kita penyuluh Pak, bahwa tetap ada sinergi, setiap pengajian juga ini menjadi nilai tambah. Termasuk ini ada informasikan yang Pak Kasih sampaikan, yang terkait kegiatan hari Selasa, jangan lupa tanggal 23 November jam 9 tepat, bahwa secara bersama nanti mungkin Pak Kasih akan lebih menjelaskan, ada kepentingan mengukur kinerja penyuluh melalui ini. Jadi ada indikator Pak Kasih, kalau yang aktif di sini walaupun tidak P3-nya tidak diperhitungkan, nanti otomatis katanya. Nah, ini menjadi satu jalur karena ini penilaian kinerja penyuluhnya. Itu saja, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Nanti terlewat didiskusikan. Dan hari ini wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hafal semua. Saya mau pancing yang depan-depannya dulu nih. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi wa huwa tawayan mau Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz, terus. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Ibu-ibu, wa nunazzilu minal qur'ani wa la yazidu zalimina. Subhanallah. Aqimis shalah liduluki syamsi. Apal ini yang di BMT apa? Ini sambil ngetes-ngetes dikit aja gitu.
Tadi bahan khutbahnya apa? Ustaz Aan udah terus update ya kan. La Jum'ata ila khotib gitu. Semua Jumat dipakai khotib sama Ustaz Aan. Saya khusus hari ini tadi memang minta libur. Ditawari ada beberapa tempat, saya tolak karena saya tadi hampir bersama-sama kepala untuk silaturahmi ke MUI Jakarta Barat. Ternyata MUI dan Pak Wali Kota tidak ada, ditunda. Kemudian kita ke Pangeran Wijaya Kusuma. Alhamdulillah, Pangeran Wijaya Kusuma berarti apa tuh? Ziarah makam tokoh kita lah ya di DKI Jakarta. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Santai aja, saya harus membaca di depan para ulama macan semua ini. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah 10 kali dulu, baru astagfirullah 10 kali, bismillahirrahmanirrahim 10 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil, supaya nggak gemetar ngadepin ulama. Para kiai tentunya yang saya muliakan, corong-corong masyarakat, para khotib, hari ini adalah hari Jumat yang sangat baik. Hanya biqudratillahi ta'ala saya bisa nyampe di mana nih Kiai? Srengseng. Kenapa saya katakan nyaris nggak bisa? Sebenarnya nyaris, tapi saya bukan dirayu sih, dijapri terus oleh pengurus. Makasih Pak Ketua dan makasih Pak Nur Habib yang japri. Makin banyak yang japri itu makin menguatkan saya silaturahminya gitu. Jadi makasih saya, artinya bahwa kehadiran saya ditunggu oleh para ulama yang semuanya sibuk, banyak jadwalnya. Dan saya merasa bersyukur di bawah kepengurusan Pak Agus dan kawan-kawan, ini rutinitas pengajian ini sudah mulai berjalan dan ini harus diteruskan. Tapi ada ide nih Kiai, mohon izin ya, ada ide katanya bagaimana kalau dilakukan, ditempatkan kembali ke laptop di Kementerian Agama. Di sana tempatnya luas, AC luar biasa, ngerokok juga boleh, tapi musola masjid ya ada, jadi parkir ya luas. Jadi memang ada beberapa yang ngasih masukan ke saya, sehingga dari Taman Sari, dari mana berbagai ujung bisa di satu titik di Kementerian Agama. Artinya tidak dilarang. Kalau kembali ke sana, kemarin kan karena pandemi ya, karena pandemi maka muter-muter. Sebenarnya yang muter-muter seperti ini juga ada bagusnya, sehingga kita tahu wilayah bahwa ini seperti Sohibul Bait binaan Pak Ustadz Zainal Arifin tadi, Pak Ustadz Zainal Mu'alim. Kalau nggak gini kita nggak tahu tempat beliau. Para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, kemudian yang harus kita syukuri lagi bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang didambakan, pertemuan yang diimpikan. Ada lagi yang perlu diimpikan, kapan cairnya? Ya. Sejujur ya, ini berita yang terbaru, update tadi kemarin sudah saya tanda tangani usulan pencairan. Per hari ini tadi Pak Nasihid saya suruh ngadep ke PPK. Kalau PPK sudah tanda tangan berarti nanti lari keuangan. Kalau lari keuangan sudah beres, tidak ada revisi, lanjut. Tapi kalau ada revisi biasanya sedikit, nanti balik lagi, diulang lagi paraf dan tanda tangannya ke keuangan. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan awal Desember sudah cair, amin. Seperti yang diminta Ustazah siapa ya waktu itu yang dari Grogol ya, Bu. Saya mah nyebut namanya lupa, bukan Bu Impat, Bu Tati, mana Bu Tati? Hadir. Oh lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh ya. Jadi kata beliau, Ustadz kalau bisa di awal Desember, supaya Desember bisa rehlah jalan-jalan feeling saya. Tapi ternyata beliau mundur lagi ke Januari. Nah sebenarnya yang paling cakep tuh habis cair jalan gitu, jadi masih utuh, masih happy kan. Tapi sebenarnya PAH itu kan tanda kutip ya, tidak hanya mengandalkan dari situ, sebenarnya sudah bisa juga kalau terprogram. Maka dalam kesempatan ini, setelah saya bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya ingin sampaikan bahwa pencairan 2022 izin ya, mohon izin ketua dan teman, disetujui boleh, nggak disetujui nggak apa-apa. Saya pengen nyairin 2 bulan sekali, amin. Oh kalau diem berarti nggak setuju.
Saya nggak ridho gitu ngelihat orang, maaf ya, nunggunya lama amat 4 bulan. Jadi saya pengennya 2 bulan sekali. Setuju nggak? Nah, alhamdulillah kalau setuju. Andai nggak setuju, saya paksa untuk setuju. Kenapa? Saya inginnya 2 bulan. Andai nanti tidak jatuh di 2 atau 4 bulan, berarti 3 bulan sekali. Jadi tengah-tengahnya antara 4-2 berarti 3. Tapi saya mau berjuang di 2 bulan sekali. Mudah-mudahan kabul. Di Tangerang Selatan bisa, di wilayah lain mudah-mudahan juga bisa. Tapi DKI memang rata-rata 4 bulan sekali ya. Tapi bismillah dari Jakarta Barat nanti kita akan coba 2 bulan sekali. Sehingga apa? Kalau ada aktivitas kita turun ke lapangan, kasihan kawan-kawan PAH. Ya PNP kalau bahasa Pak Ustadz, kemarin PAH antara PNP, beliau saya singkat PNP, kata apa? Pegawai non perintah. Saya agak kaget juga pas dibilang pegawai non perintah, berarti nggak ada instruksi dari atasan gitu. Ternyata PNP itu penyuluh non PNS. Sebenarnya emang yang enak tuh kayak dulu aja PAH gitu ya, penyuluh agama honorer. Tapi sebenarnya antara PAH dan PNP ya dia juga. Tapi nomenklaturnya memang di pusat sudah PNP namanya. Sudah kan di SK antum coba dibaca ya. SK-nya saya lihat sudah di sosialisasi PNP ya, tentang PNP. Kalau yang terkait ini baru uji coba ya. Yang masalah ini baru uji coba. Suratnya juga baru datang tadi. Para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, kemudian terkait dengan program FKP itu ya sesungguhnya yang mudah-mudah aja, yang gampang dijangkau lah. Pada intinya kan silaturahmi ya Kinodin ya, Tambora. Kemarin saya monitor Tambora, cuma setiap saya di Tambora antum di Banten gitu ya. Antum di Banten ziarah kan nggak ngajak-ngajak. Dia yang terkait kegiatan akhir tahun, sebenarnya nanti masalah laporan-laporan itu Ustaz Aan, bagaimana membawa penyuluh ini menjadi youtuber baru gitu. Saya pengen setiap penceramah ini habis khutbah itu ada 30 menit atau 10 menit atau 2 menit, tapi masuk ke YouTube, sementara share aja ke Japri, ke saya dulu. Kalau perlu kita bikin grup khusus laporan youtuber gitu. Misalnya Ustadz nih habis ceramah, yang direkam kayak saya nih udah berapa menit nih, 16-11 menit. Itu nanti bisa di-upload di YouTube, kemudian share aja. Nggak usah pengen gini, nggak usah kayak Ustadz An, mungkin levelnya udah YouTuber yang dibayar oleh pihak ini. Ustadz ya, kata udah dibayar kan untuk, nggak tahu apa diputus lagi atau enggak, tapi sedengaran saya udah dibayar. Kalau saya nggak mengharap dibayar, yang penting nawaitunya dakwah lewat media sosial, udah gitu aja. Jadi contoh kita ceramah 1 ayat, cet, hadisnya 1, 3 menit, 5 menit, upload. Ya, Kiai Agus Solahuddin MA, penyuluh kecamatan apa begitu, judulnya anu gitu. Nah, silahkan aja. Saya minta bisa nggak itu laporan tuh tahun berapa sanggup? Kalau Tangsel udah, dia 1 bulan laporannya 8 video, berarti 2 bulan 16 video, artinya 16 YouTube. Dulu lewat Facebook, sekarang YouTube. Bisa Facebook, bisa YouTube. Kalau disepakati nggak usah Facebook, saya udah nggak Facebooker lagi, udah saya hapus Facebook saya. Yang YouTube aja. Tapi nggak usah panjang Bu, dan nggak usah takut. Misalnya Ibu lagi mimpin, lagi pembawa acara, atau kalau kayak saya nih, Kiai apalagi nih ceramah melulu, rekamnya nggak usah banyak-banyak Kiai, antum bawa ajudan. Lu rekam gua sebentarannya aja, 3 menit, 5 menit lo potong, 5 menit lagi lo potong. Nah itu bisa jadi bahan laporan. Jadi kalau antum ceramah sejam, bisa 5-6 video itu. Berarti kan udah banyak. Yang khutbah Jumat 20 menit itu bisa jadi 3 video. Cuma memang ya gitu, saya kadang-kadang takut dinilai songong ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menghormati hari Jumat ini dimohon mematikan handphone. Kok main HP aja kan? Saya kadang-kadang malu di situ tuh. Harusnya bawa asisten. Makanya saya udah nggak mau ngerekam lagi, Kiai. Awal-awal saya masih mau merekam. Waktu khutbah itu saya rekam. Tapi kayaknya songong juga, dilihatnya nggak enak aja gitu. Walaupun nggak ngelihat ya. Sudah kita matikan Kiai. Modusnya kan dibikin pesawat, sehingga ditelepon dari manapun kan nggak bisa masuk, WA nggak bisa masuk. Itu bisa kalau itu, cuma dilihatnya nggak enak.
Karena setiap yang ke masjid tolong HP-nya dimatikan. Masa penceramahnya khotibnya ndak gitu aja. Kecuali Ustaz Aan bawa siswa SMA, kalau Ustaz Aan bawa motor, supirnya motor itu yang nyopirin motor dia bisa ngerekam. Kayak beliau yakin kalau penceramah bisa bawa asisten ya. Itu lebih enak. Maksud saya gini, ide ini minimal udah 2 kali saya sampaikan, tapi pasti ada yang berat. Ya, makasih nih ngada-ngada aja pakai laporan YouTube segala, laporan yang kertas belum saya kerjain gitu ya. Yang kertas sebenarnya lebih gampang itu Pak. Yang kertas itu kan lebih gampang ya. Kita nggak jarang lah meriksain terlalu jelimet. Walaupun ada di kecamatan lain penyuluh negerinya ya Paip ya. Paip ada yang meriksa, ini katanya dikira skripsi. Ada yang ngomong tuh kecamatan apa tuh? Ini kayak skripsi Pak, laporannya berat banget mempertanggungjawabkan di depan Paip. Karena Paip tanda tangan kan Pak ya? Paip tanda tangan, kepala KUA tanda tangan. Kepala KUA tanda tangan, Paip nggak tanda tangan nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Ya berarti ya baik-baik aja lah sama Paip juga lah. Sesekali kalau acara gini nggak diundang? Oke. Diundang juga ya? Oh Pak Jalu diundang ya. Baik, nanti saya ingin mendengarkan beberapa aspirasi dari teman-teman. Kalau di Kementerian Agama itu gini, nanti ada tawaran nih. Kalau ada acara kayak kemarin kan produk halal, nanti ada lagi Bu, permintaan ke hotel. Saya nanya dulu, kalau ada permintaan acara di hotel mau nggak? Mau ya? Bukan hotel yang Cafe kemarin majanan itu gratis. Itu tahun depan nggak ada cerita gratis lagi. Itu karena udah kesalahan dari seksi yang lama ya. Saya kan baru di sini baru 2 bulan. Mestinya kalau acara di hotel itu pasti ada transport. Makan dapat, minum dapat, ngopi dapat, snack dapat, terakhir dapat transport. Ini acara yang kemarin mohon maaf ya dimaklumi karena saya hanya baru 2 bulan. Jadi saya ngelanjutin dibunyinya Dipa itu nggak ada. Tapi nanti kalau kami utus di hotel yang lain kayak permintaan bidang Urais, bidang Penais, itu insya Allah ada transportnya. Ciri-ciri ada transportnya itu diminta nomor rekening sama NPWP, kira-kira kan begitu ya. Barangkali itu mungkin nanti kita bisa sharing, saya buka tanya jawab nggak apa-apa. Dan atas nama pimpinan, tadi yang menceramah siapa Kiai hari ini? Oh tahlil. Oh biasa, kenapa nggak disuruh ceramah langsung beliau? Luar biasa. Dan selamat juga berliburan ya dalam tanda kutip untuk Sabtu Minggu. Kalau ada acara maulid, sekalipun kami bukan penceramahnya, Ustaz Aan undang lah gitu. Kasih Mas datang aja sambutan terkait maulid, walaupun nggak ceramah.